warganet. Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen Kelompok Utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen Kelompok Utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan brigade infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen Kelompok Utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Ia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen Kelompok Utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupia, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen Kelompok Utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen Kelompok Utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen Kelompok Utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan brigade infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen Kelompok Utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen Kelompok Utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen Kelompok Utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Tepatnya di wilayah Kharkov, operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu, 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen Kelompok Utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiansk, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kyiv Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Tepatnya di wilayah Kharkov, operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen Kelompok Utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen Kelompok Utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiansk, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupia, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Tepatnya di wilayah Kharkov, operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
Pada Jumat 1 November 2024, sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen Kelompok Utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiansk, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Tepatnya di wilayah Kharkov, operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiansk, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiansk, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupia, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen Kelompok Utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB 1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupiak, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen Kelompok Utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupia, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian udara di sebuah desa dan lorong-lorong kecil, sebuah truk pick-up dengan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan. Pengintai mengikuti kemajuan kru ke lokasi peluncuran dan baru kemudian menutupi semua titik musuh dengan serangan drone FPV. Insiden ini disebut-sebut merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina.
pada Jumat 1 November 2024. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik peluncuran bom mematikan FAB-1500 Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di wilayah Kupia, tempat perlindungan tentara Ukraina teridentifikasi oleh orang-orang Rusia. Ledakan dahsyat terjadi disertai kepulan asap tebal. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur operator UAV Rusia di wilayah Zaporizhzhia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Misi militer Rusia dalam merugikan kelompok musuhnya masih terus intens dijalankan. Dalam rekaman dapat dilihat operator UAV Rusia menjatuhkan granat mematikan tepat di ruang bawah tanah di wilayah Kamenskoye. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat berkali-kali terjadi di titik yang berbeda-beda. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Drone Rusia terekam melempar granat ke ruang berisi tentara Ukraina. Granat yang jatuh tepat sasaran membuat ruangan tersebut hangus terbakar. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia bekerja tanpa henti di posisi tentara Ukraina. Awak UAV dari kelompok pasukan barat mendukung aksi kelompok penyerang menggunakan UAV untuk mendeteksi militer Ukraina dan menghancurkan peralatan dan personelnya di tempat perlindungan yang terletak di hutan dan di area terbuka. Serangan yang ditargetkan dilakukan di benteng-benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, beberapa ruang galian berisi personel Ukraina di wilayah Kharkov juga dihancurkan. Militer Ukraina merilis rekaman momen amunisi kecilnya yang sukses meledakkan sejumlah kendaraan lapis baja Rusia yang terparkir. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah operasi malam yang luar biasa dilakukan oleh tentara Ukraina. Selain kendaraan lapis baja, gudang amunisi pasukan Rusia juga dihancurkan oleh operator drone tempur berat Ukraina, Vampir, dan Brigade Infanteri terpisah ke-141. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam gempuran kali ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dituduh mengirim tentara ke Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina. Ia mengatakan tentara Korea Utara akan kembali dalam kantong mayat jika nekat mengirim tentaranya untuk membantu Rusia. Jika tentara Korea Utara memasuki Ukraina untuk mendukung Rusia, mereka pasti akan kembali dalam kantong mayat, kata Robert dalam sebuah intervensi di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu 30 Oktober 2024. Dia menasihati Kim Jong-un untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku sembrono dan berbahaya seperti yang dia katakan, kutip dari Al Arabiya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah tiba di Oblast dan bersiap untuk mendukung Rusia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers pada 31 Oktober dikutip dari Kiev Independent. Pernyataan Blinken ini senada dengan laporan intelijen militer Ukraina atau HUR sebelumnya. Menurut HUR, Korea Utara telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Meski tentara Korea Utara telah tiba di Kursk, Blinken mengatakan bahwa belum ada pertempuran antara tentara Korea Utara dan Ukraina hingga saat ini. Namun Blinken memperkirakan pertempuran antara tentara Korea Utara dan pasukan Ukraina akan terjadi pada beberapa hari mendatang. Angkatan bersenjata Rusia terus menunjukkan eksistensinya di medan pertempuran. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024, tepatnya di wilayah Kharkov. Operator drone FPV Zapad mengeluarkan orang-orang Ukraina dari ruang istirahat mereka. Serangan bom mematikan seketika membuat kumpulan tentara Ukraina panik dan kabur menyelamatkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dituliskan. Intelijen kelompok utara membagikan cuplikan proses mengidentifikasi dan menghancurkan awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Selama pengintaian